Bagaimana hukumnya mengadakan hari kelahiran dengan meniup lilin? Sebagaimana masyarakat Islam merayakannya, tidak seperti Rasulullah berpuasa padanya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia akan sama seperti kaum itu. Ini punya hadis. Ditambah oleh seperibayat. Wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang seperti itu. Sekarang yang meniup itu siapa? Orang Cina. Jangan heran nanti dia kalau mati di akhirat dibangkitkan bersama orang yang macam meniup itu. Nanti dibangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jackie Chan, tengok sebelah kiri Chow Yun Fat, tengok depan Jet Li. Kenapa aku sama mereka? Mana jamaah Masjid Nurul Islam? Karena kau mengikut tradisi mereka, maka kau pun dibangkitkan bersama. Yang selalu mengucapkan kongsi pacai, cap gomeng, yang rajin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Lukas, tengok belakang Yohanes, tengok atas Raja Kuku. Jangan ikut tradisi, tak boleh. Yang sudah pernah taubat berhenti, jangan lagi. Anak-anak kasih nasihat. Tak ada yang bisa dirubah, tak ada yang tak bisa berubah, semua bisa berubah. Kasih tahu, putar rekamannya. Itu guna mengaji. Mengaji itu gunanya merubah perilaku. Apa boleh buat? Kita pernah silap, kita pernah salah. Nabi Adam punya salah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau makan buah kulli. Fa'akalahuma. Fa'azallahuma syaitan. Mereka digoda setan, dimakannya. Tapi setelah itu dia bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Hari kelahirannya dengan berbagi-bagi makanan apa ini yang kadang dengan merayakan ulang tahun. Maksudnya apa ini? Dikesankan ya. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun gitu kan. Ya setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun gitu kan? Kalau Anda tidak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Kalau enggak ulang tahun umurnya jadi pendek. Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Enggak ada. Nabi SAW enggak pernah rayain ulang tahunnya. Enggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun itu acaranya orang kafir. Bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Enggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya. Enggak juga sahabat, enggak juga tabi'in, enggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita enggak ada yang rayain gitu kan. Dan begini akhwat sekalian. Bolehkah kita mengucapkan selamat bulan ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun? Tahun bisa berulang. Oke, datang ke masa kelahirannya. Boleh tidak mengucapkannya? Apa yang dimaksud mengucapkan di sini? Kalau disebutkan tahliyah itu motivasi untuk meningkatkan kebaikan itu boleh sah. Oke. Tapi kalau sekedar untuk misalnya maaf ya, hal yang tidak ada manfaatnya atau untuk sekedar sanjungan, pesta dan sebagainya itu tidak ada manfaatnya. Hukumnya makruh. Dosa sih enggak, cuma makruh aja enggak disukai. Enggak disukai. Ini mengucapkan ya. Apa dalilnya? Satu kali Nabi SAW satu saat pernah puasa di hari Senin. Ketika puasa ditanya, ya Rasulullah lima sumta, kenapa anda puasa? Kata beliau, hadza yaumi wulidtu. Ini hari saya dilahirkan. Hari saya dilahirkan. Nabi SAW itu mensyukuri kelahirannya dengan meningkatkan ibadah. Salah satunya dengan puasa. Nah, sunnahnya bagi orang yang telah masuk ke hari penanggalannya, hari di mana dia dilahirkan, maka sunnah Nabi yang pertama mulai bermuhasabah, evaluasi. Saya sudah diberikan usia segini, amal apa aja yang sudah saya kumpulkan sebelum saya pulang pada Bapak. Jangan-jangan ada anak kecil usia 5 tahun hafal Quran, saya sudah 50 tahun, kan? Masya Allah, belum bisa baca juga belum maksimal. Itu yang dilihat. Nah, cara paling mudah meningkatkan amal itu melalui puasa. Puasa itu lebih cepat, karena saat dikerjakan amal-amal yang lain akan ikut. Quranic verse which does say that clapping and whistling is a form of worship. So but natural, in our worship we cannot clap, we cannot whistle. But what about normal clapping? There are difference of opinions between ulamas. Some of the shaykhs say that clapping is not right. Most of the shaykhs say that because Quranic verse says it's a form of worship, in worship you cannot clap, you cannot whistle. But otherwise, generally, if it's a culture, as long as it doesn't go against the Quran and Sharia, if it's a gesture of appreciation,
best is Allahu Akbar. MashaAllah, no problem. But clapping will not come in the haram category, it will come in mubah category. Difference of opinion. Difference of opinion. Most say it is mubah, some say it is haram. If it's an appreciation, no problem. As far as birthday celebration is concerned, again, some shuyukh say that celebrating birthday is haram. Some say it is mubah. I personally feel that celebrating birthday of personalities, especially of religious leaders, etc., it leads to shirk. Celebrating birthdays of Prophet, like whether it be Christmas, celebrating birthdays of religious personalities, it leads to shirk. But celebrating birthday per se, it can be called as makruh, because there's no hadith which says that do not celebrate birthdays. I don't know any hadith. But does say that do not imitate the kuffar. So therefore celebrating birthdays of religious personalities, I feel it leads to shirk. But celebrating birthdays per se, I would call as makruh, because it leads you away from Islam, like dancing and music, etc. But if someone says, I want to celebrate birthday and give Islamic lecture, I cannot say it is haram. So how you celebrate birthday depends. Some of the scholars say that birthday is haram. Some scholars say that celebrating in the haram way is haram. I personally feel celebrating birthdays of religious personalities or famous personalities and anniversary, etc. is totally haram. It leads to shirk. But celebrating otherwise, Muslims, I say, should not celebrate in our school. It's the rule of the school, not of the Sharia, that you should not celebrate birthday. So I can put any rule in my school, being the chairman of the school, which is not against Quran Sunnah. So in my school, the rule is no children should celebrate birthday. But if you ask me as a fatwa in Islam, it is preferable not to do it. It leads you away from Allah and His Rasul. But birthday per se, I don't know if any hadith or Quranic verse which says it is haram. So depending upon which scholar do you take the view of. Hope that answers the questions. Para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hari kelahiran kita, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tapi di dalam Islam tidak ada syariat khusus untuk mengingat hari kelahiran. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah perjalanan hidup Nabi kita, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, terjadi khilaf yang panjang di antara para ulama tentang kapan beliau dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Terjadi khilaf. Ini sebagai pertanda tidak ada keutamaan tersendiri untuk hari kelahiran kita. Dan orang dulu itu hampir nggak ada yang hafal tanggal kelahirannya. Bapak kapan lahir? Waktu itu Belanda sedang agresi militer kedua. Harinya wallahu alam. Orang-orang dulu itu nggak perhatian, sehingga kadangkala yang ada di KTP itu bikinan. Bikinan, dia nggak ada perhatian. Muncul ketika kita terpengaruh dengan gaya-gaya barat, ya. Mulai ada pengaruh-pengaruh, kita itu merayakan hari kelahiran itu. Boleh tahu hari kelahiran, hafal tarikh kelahiran baru, bagus itu untuk mengetahui umur kita juga. Karena ada beberapa syariat yang berkaitan dengan umur. Apa seperti contohnya? Masalah baligh. Ada orang baligh dengan umurnya. Yang kedua masalah mengajarkan sholat, menyuruh sholat. Umur berapa? Umur 7 tahun. Berarti kita harus tahu kapan dia lahir. Memukul anak ketika dia nggak sholat umur berapa? 10 tahun. Kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Umur berapa dibaca? 40 tahun. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Berarti kita perlu tahu
Tapi tidak untuk ritual-ritual tertentu. Memang ada yang berkaitan dengan umur, jamaah. Maka kalau kita, wallah ya, anak kalau ditanya, anak punya anak 5, ditanya hari kelahirannya, nggak ada yang tahu, jamaah. Ya mungkin itu kesalahan orang tua ya. Tapi anak tahu umurnya berapa, mereka tahun-tahunnya tahu. Cuma kalau tanggalnya pas harinya kadang-kala tidak terlalu perhatian, maka kayaknya tidak perlu, jamaah, kita mengatakan hal itu. Ada orang yang bersedekah telur dengan jumlah umur anaknya. Iya. Anaknya umur 15, telur 15. Sama beras 15 kilo umpamanya. Enggak lah, enggak ada syariat tersendiri. Doakan itu anak. Ya, nak, kalau anak itu sudah bertambah, nak, masya Allah, kau udah gede, nak, kau udah besar, kau harus makin baik, nak. Doakan dia, nggak masalah. Tapi tidak harus bertepatan dengan tanggal lahirnya dia. Atau